Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang hakikat dan tujuan kewirausahaan di sekolah. Yang beranggota saya sendiri, Siti Rahmawati. Selanjutnya Dini Farah Nabila, Nurul Dwi Ningrum, Ita Solihah, Rima Yuliana, Roisatul Latifah, dan Afiatul Muawana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wirausaha, kewirausahaan, dan wirausahawan. Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai peluang-peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan mengambil tindakan yang tepat untuk memperoleh keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan atau meningkatkan pendapatan. Selanjutnya itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan ide inovatif secara kreatif ke dalam dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu wirausahawan. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Rima Yuliana. Pendidikan kewirausahaan di sekolah. Pendidikan kewirausahaan di sekolah bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, sebagai insan yang memiliki pemahaman dan keterampilan sebagai pengusaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga pendidik atau konselor, peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui beberapa aspek. Yang pertama, ada pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang dimaksud dengan pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran, sehingga hasilnya diperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter wirausaha, dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari. Melalui proses pembelajaran yang baik, yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, dan menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan dan menjadikannya perilaku. Langkah ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pembelajaran di seluruh mata pembelajaran di sekolah. Dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan, ada banyak nilai-nilai yang dapat ditanamkan pada peserta didik. Apabila semua nilai-nilai kewirausahaan tersebut harus ditanamkan secara intensitas yang sama pada semua pembelajaran, maka penanaman nilai tersebut menjadi sangat berat. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai kewirausahaan dilakukan secara bertahap dengan cara memilih sejumlah nilai pokok sebagai pangkal tolak bagi penanaman nilai-nilai lainnya. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pembelajaran. Pada tahap pembelajaran,
Silabus dan RPP dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya, kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan pendidik atau tenaga pendidik yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi bakat dan minat secara optimal serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Misi ekstrakurikuler adalah menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dilihat dan dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi bakat, dan minat mereka. Yang ketiga, ada pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pembelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter, termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, ada perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Yang kelima, ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan atau buku ajar. Bahan atau buku ajar merupakan komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran. Banyak guru yang mengajar dengan semata-mata mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh penulis buku ajar, tanpa melakukan adaptasi yang berarti. Penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan dapat dilakukan ke dalam bahan ajar baik dalam pemaparan materi, tugas, maupun evaluasi. Yang keenam, ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Kultur sekolah. Budaya atau kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru, konselor, dan semuanya pegawai administrasi dengan sesamanya dan antar anggota kelompok masyarakat sekolah lainnya. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan kewirausahaan dalam budaya sekolah mencangkup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik, dan menggunakan fasilitas sekolah seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, komitmen, dan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah melakukan aktivitas berwirausaha di lingkungan sekolah. Yang terakhir ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Mata pelajaran ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, mata pelajaran muatan lokal harus mempunyai karakteristik budaya lokal, keterampilan nilai-nilai luhur budaya setempat, dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali peserta didik dengan keterampilan dasar life skill
sebagai bekal dalam kehidupan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh, anak yang berada di lingkungan sekitar pantai harus bisa menangkap potensi lokal sebagai peluang untuk mengelola menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Yang kemudian diharapkan anak mampu menjual dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam Mulok hampir sama dengan integrasi pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam mata pelajaran, dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pembelajaran. Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dilihat dan dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi bakat, dan minat mereka. Yang ketiga, ada pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pembelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter, termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, ada perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Yang kelima, ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan atau buku ajar. Bahan atau buku ajar merupakan komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran. Banyak guru yang mengajar dengan semata-mata mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh penulis buku ajar, tanpa melakukan adaptasi yang berarti. Penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan dapat dilakukan ke dalam bahan ajar baik dalam pemaparan materi, tugas, maupun evaluasi. Yang keenam, ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Kultur sekolah. Budaya atau kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru, konselor, dan semuanya pegawai administrasi dengan sesamanya dan antar anggota kelompok masyarakat sekolah lainnya. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan kewirausahaan dalam budaya sekolah mencangkup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik, dan menggunakan fasilitas sekolah seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, komitmen, dan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah melakukan aktivitas berwirausaha di lingkungan sekolah. Yang terakhir ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Mata pelajaran ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, mata pelajaran muatan lokal harus mempunyai karakteristik budaya lokal, keterampilan nilai-nilai luhur budaya setempat, dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali peserta didik dengan keterampilan dasar life skill sebagai bekal dalam kehidupan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh, anak yang berada di lingkungan sekitar pantai harus bisa menangkap potensi lokal sebagai peluang untuk mengelola menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Yang kemudian diharapkan anak mampu menjual
dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam Mulok hampir sama dengan integrasi pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam mata pelajaran, dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pembelajaran. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai hakikat kewirausahaan menurut Dr. Andes Daryanto dalam bukunya Pendidikan Kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang memberikan nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang lebih efisien untuk memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan. Jadi, kewirausahaan itu tidak berbatas kepada proses jual beli semata, namun kewirausahaan itu lebih kepada usaha seseorang untuk memperbaiki kehidupannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menemukan pengetahuan yang baru untuk bisa mencapai kebutuhan hidupnya. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tujuan kewirausahaan. Nah, tujuan diajarkannya kewirausahaan bagi mahasiswa diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa, khususnya memiliki sense of business sehingga akan terlahir wirausaha muda yang energik dan potensial. Nah, yang kedua, menumbuh kembangkan minat wirausaha di kalangan pemuda-pemudi yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan yang berbasiskan pengetahuan atau berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu membiasakan mahasiswa untuk berpikir bisnis dan berani menjadikan wirausaha sebagai pilihan masa depannya. Yang kelima yaitu meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang keenam, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan, kesejahteraan, harkat dan martabat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat lainnya. Yang ketujuh, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan mahasiswa yang unggul dan bisa diandalkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang tujuan kewirausahaan. Nah, di sini yang pertama ada meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Dengan kita mempelajari terlebih dahulu apa itu kewirausahaan dan lain sebagainya, insya Allah akan terciptanya calon-calon wirausaha yang berkualitas yang mengerti dengan baik bagaimana cara berwirausaha yang benar dan baik. Kemudian ada mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika kita sudah mengetahui apa itu kewirausahaan, kita juga dapat mengajak orang lain untuk ikut berwirausaha bersama kita. Sehingga kita dapat memajukan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat khususnya di sekitar kita. Kemudian ada membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Selanjutnya ada menumbuh kembangkan kesadaran orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dini Farah Nabila.
Manfaat kewirausahaan menurut Thomas W. Zimmerer tahun 2005 terbagi menjadi 6. Yang pertama itu memberi peluang dan kebebasan mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua, memberi peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang keempat, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapat pengakuan atas usahanya. Yang kelima, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Yang keenam atau yang terakhir, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukainya dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Itulah tadi 6 manfaat kewirausahaan menurut Thomas W. Zimmerer tahun 2005. Manfaat kewirausahaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Nurul Dwi Ningrum. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan lapangan kerjaan. Yang kedua, menciptakan produk-produk baru. Yang ketiga, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, menjadi contoh bagi masyarakat sehingga pribadi unggul yang patut diteladani. Yang kelima, berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.